Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, kesehatan, dan waktu yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat bertemu kembali pada sesi ini. Pada sesi ini kita akan menyajikan poster yang akan ditampilkan oleh setiap kelompok, dan kelompok yang akan menyajikan setiap harus siap untuk memberikan penampilan yang baik. Selanjutnya untuk efektivitas waktu saya akan mempersilahkan masing-masing kelompok untuk tampil. Sekian, terima kasih, dan kita lihat sesi ini. Saya di sini, saya Diara Matia, saya Misi. Kami akan memulai dari yang pertama, yaitu pengertian dari hipertrofik kardiomiopati atau HCM. Apa itu HCM? HCM adalah penyakit di mana otot jantung menjadi menebal atau hipertrofi. Otot jantung yang menebal dapat membuat jantung lebih sulit memompa darah. Kardiomiopati hipertrofik biasanya disebabkan oleh perubahan gen atau mutasi gen yang menyebabkan penebalan otot jantung. Sel abnormal ini dapat muncul pada lokasi manapun, seperti pada kantung, dalam otot jantung, di dalam bilik, atau sekitar jantung. Benjolan abnormal ini muncul akibat adanya pertumbuhan sel-sel secara berlebihan di dalam tubuh. Kedua, gejala. Di sini gejala terdapat 10. Yang pertama, dada terasa tidak nyaman atau Yang berikut adalah penyebab. Penyebabnya yaitu paparan sinyal radiasi, terinfeksi virus tertentu, kebiasaan merokok, dan memiliki anggota keluarga. Terhadap perkembangan aneurisma aorta, yaitu usia tua, merokok, hipotesis, dan cedera pada dinding aorta. Yang berikut adalah komplikasi serius tekanan darah. Yang ketiga, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dapat membantu dalam menentukan apakah ada tanda-tanda penyakit lain yang dapat mempengaruhi tekanan darah. Yang keempat, tes tambahan. Biasanya ketika kita pergi periksa ke dokter, dokter akan merujuk kita untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Suatu kondisi etiket tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Penyakit hipertensi ini dapat menyebabkan beberapa komplikasi kesehatan seperti penyakit jantung, stroke, dan penyakit Kamu dari India ya? Seperti orang India, Pak? India dari Rote ya? Kamu dari Rote? Dari mana? dari orang Timur sini? Ya. Oke, baik. Seperti orang India saya lihat. Lanjut. Noni. pusing, rasa sakit di dada, mudah lelah, penglihatan kabut, dan jantung berdebar. Baik, selanjutnya diagnosa hipertensi. Diagnosa hipertensi biasanya didasarkan pada serangkaian pemeriksaan tekanan darah yang dilakukan oleh tenaga medis dalam periode waktu tertentu. Untuk mengonfirmasi diagnosis hipertensi tersebut perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan tekanan darah. Tekanan darah diukur beberapa kali pada berbagai kunjungan medis. Hasil dari pengukuran itu digunakan untuk menentukan apakah tekanan darah pasien berada di rentang normal ataupun tinggi. Yang kedua, catatan riwayat kesehatan. Dokter akan mengambil riwayat kesehatan pasien, termasuk riwayat penyakit, gaya hidup, dan faktor risiko lain yang dapat mempengaruhi tekanan darah. Yang ketiga, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dapat membantu dalam menentukan apakah ada tanda-tanda penyakit lain yang dapat mempengaruhi tekanan darah. Yang keempat, tes tambahan. Biasanya ketika kita pergi periksa ke dokter, dokter akan merujuk kita untuk melakukan pemeriksaan tambahan seperti cek darah untuk mengetahui kadar gula dan kadar kolesterol atau fungsi organ lain yang dapat terpengaruh oleh penyakit hipertensi.
yang berikut penanganan. Setelah didiagnosis seseorang menderita penyakit hipertensi, maka langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu menangani penyakit hipertensi tersebut. Dalam penanganan hipertensi ini ada serangkaian strategi atau tindakan yang perlu dilakukan untuk mengendalikan tingginya darah dan mencegah berbagai komplikasi kesehatan yang terjadi. Dalam penanganan ini ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, mengadopsi gaya hidup sehat. Mengadopsi gaya hidup sehat ini seperti diet rendah garam, olahraga teratur, berhenti merokok, dan mengelola stres. Yang kedua, mengonsumsi obat-obatan. Pada beberapa kasus, penderita hipertensi harus mengonsumsi obat penurunan tekanan darah. Nah, dokter akan meresepkan obat darah tinggi pada pasien yang tekanan darahnya lebih dari 140 per 90 mm air raksa dan beresiko terserang komplikasi. Obat yang biasa diresepkan seperti diuretik, seperti indapamide, antagonis kalsium, penghambat beta, penghambat alfa, ACE inhibitor, diuretik hemat kalium, angiotensin, penghambat renin, dan vasodilator. Selain hal di atas, pasien juga perlu melakukan kontrol rutin untuk memantau kecocokan dan efektivitas obat yang diberikan. Jadi baik teman-teman, tadi sudah dijelaskan apa itu gejala, diagnosa, dan pengobatan. Ada baiknya kita mencegah sebelum terjadi, maka dari itu mari kita mencegah penyakit ini dengan cara yang cerdik, di mana cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 9. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami tentang aritmia. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Martini Eyang. Saya Padiliana. Saya Aditya. Baik, kita akan masuk dalam pengertian aritmia. Aritmia adalah gangguan irama jantung berupa laju detak jantung yang terlalu cepat, terlalu lambat, atau irama jantung yang tidak teratur. Biasanya berkaitan dengan kondisi kardiovaskular seperti tekanan darah tinggi, gagal jantung, penyakit katup jantung, dan penyakit arteri koroner. Jadi aritmia ini terjadi ketika impuls listrik yang berfungsi mengatur detak jantung tidak bekerja dengan baik, sehingga mempengaruhi detak jantung yang tidak teratur. Gejala pada aritmia ini ada 4, yaitu sesak nafas, sakit kepala, sakit pada bagian dada, dan galela. Berikutnya adalah penyebab dari penyakit aritmia. Yang pertama, mengonsumsi kafein berlebihan. Mengonsumsi kafein ini biasanya kita dapatkan dari mengkonsumsi kopi yang berlebihan, khususnya kopi instan. Berikut, penyalahgunaan alkohol. Alkohol memang dalam kadar tertentu dibutuhkan oleh tubuh, tetapi dalam kadar yang berlebihan dapat menjadi racun untuk tubuh manusia. Yang ketiga adalah merokok, di mana nikotinnya dapat menyebabkan gangguan gerak pada jantung. Dan yang terakhir adalah mengonsumsi obat berlebihan atau tanpa resep yang sesuai untuk tubuh. Yang berikutnya diagnosa. Yang pertama, pemeriksaan menggunakan EKG dan Holter monitor. Jadi EKG atau elektrokardiogram itu untuk merekam aktivitas elektrik di dalam jantung dengan menempelkan elektroda di dada. Dan Holter monitor atau monitor Holter itu untuk merekam aktivitas jantung selama pengidap atau penderita melakukan aktivitas sehari-hari. Yang berikut, uji latih beban jantung. Nah, uji latih beban jantung itu untuk melihat seberapa jauh tingkat keteraturan irama jantung sebelum berubah oleh pengaruh aktivitas fisik. Dan yang berikut, studi elektrofisiologi. Itu juga untuk mengetahui lokasi
dengan menggunakan teknik pemetaan penyebaran impuls listrik di dalam jantung. Yang berikut adalah pencegahan anemia dan menjaga kesehatan jantung. Pertama, mengonsumsi makanan sehat. Yang kedua, tidak merokok. Yang ketiga, membatasi konsumsi minuman beralkohol dan berkafein. Yang keempat, berolahraga secara teratur. Selanjutnya ada pengobatan. Pengobatan yang pertama ada pemberian obat. Salah satu obat yang sering diberikan oleh dokter adalah obat beta. Nah, obat ini berfungsi untuk menjaga denyut jantung agar tetap normal. Yang kedua ada terapi pacu jantung. Terapi pacu jantung adalah dengan cara memasang alat pacu jantung yang dipasang di bagian dada bagian atas. Jadi ketika ritme jantung lebih cepat, alat ini akan mengirimkan sengatan listrik pada jantung yang dapat membuat ritme menjadi lebih normal. Selanjutnya ada kardioversi. Metode ini digunakan ketika aritmia sudah tidak bisa diobati lagi dengan obat. Nah, pada proses ini dokter akan memberikan kejutan listrik pada dada penyedap agar menjadi lebih normal. Baik, demikian hasil presentasi dari kami. Saran dari kelompok kami adalah pentingnya kita mengetahui gangguan aritmia, pencegahan dan penyebab dari aritmia, karena jika teman-teman berpikir bahwa penyebab aritmia ini tidak terlalu beresiko, tapi sebenarnya ini sangat beresiko karena ketika kita biarkan begitu saja, maka akan menimbulkan risiko yang sangat fatal seperti stroke, bahkan kematian mendadak. Baik, demikian presentasi dari kami. Atas perhatian